Oh my god! Wow! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Di sini saya ingin membahas ya tentang entry level 6. Ya, di sini saya kombinasikan dengan time frame kecil. Karena entry level 6 ini terbilang entryan termasuk entryan agresif ya, termasuk entryan agresif karena entryan kita pertama ya, sebelum ada konfirmasi seperti adanya CB1 ataupun dominant break, itu biasanya entry level 6 ini sudah terjadi. Oke, sebelumnya kita analisa di sini ya untuk pair gold ya. Untuk pair gold sekarang masih sedang konsolidasi ya, membuat pattern ya, ini di H4 nya dan ini di H1 nya. Kenapa saya entry kemarin itu bisa di area-area pucuk sini ya, bisa di area-area sini, saya bisa entry di area-area sini kemarin itu. Tentu saya mengambil yaitu yang namanya entry level 6. Nah, di sini sebelum kita mengambil entry level 6, tentu seperti biasa ya, saya selalu marking yang namanya SND di M30-nya. Kita marking dulu SND-nya. Saya ganti warna dulu, warna. Nah, kemarin itu saya entry itu di area-area sini ya, di area-area sini. Setelah saya marking ya, lalu saya ganti time frame seperti di M15. Sebentar, saya kasih tanda ya. Saya entry itu di area-area sini, berarti saya kasih tanda harga masih running di candle merah ini, candle bearish ini. Kita kasih tanda di situ. Nah, jadi saya entry di area-area ini. Setelah market melakukan penurunan, saya entry di area-area situ. Nah, setelah saya marking yang namanya SND tadi di M30 ya, atau supply-nya itu saya ganti time frame di M1 ya. Saya ganti time frame di A1 setelah saya lihat di M15 ini, itu di sini terbentuk candle bullish ya, candle bullish panjang. Itu saya coba lihat di time frame M1. Jadi saya ingin entry secara agresif ya, entry secara agresif dengan entry level 6 supaya mendapatkan entry termasuk di pucuk ya. Biasanya teman-teman trader itu suka yang entry di pucuk-pucuk seperti itu. Jadi saya mencoba kombinasikan entry level 6 ini supaya dapat entryan di pucuk. Kemarin market itu sampai di sini ya, sampai di area sini. Jika kita mengacu pada entry level 6 ya, kita mengacu entry level 6, tentu setelah market itu naik ya, market itu naik, setelah break itu ada candle bearish. Nah, maka candle bearish ini setelah terbentuk ya, setelah terbentuk candle bearish, setelah bullish ya, market naik dari bawah ke atas, terbentuk candle bearish, maka kita tandai di sini di bodinya yang tertinggi ya. Saya jelaskan seperti ini supaya teman-teman biar jelas. Setelah saya tandai, market melakukan penurunan dan di sini terbentuk candle bullish. Kita tunggu terbentuknya candle bullish ya, lalu kita tandai seperti ini. Nah, maka dari itu entry level 6 ini harus break ya, harus break antara ini dan ini, tapi yang harus wajib break itu yang bawah. Jika ini yang break atas,
berarti market akan melanjutkan naik ya. Saya tunggu di sini setelah terbentuk candle bullish, lalu dia setelah membentuk candle bullish, lalu dia break ya dengan candle bearish ini, maka saya tandai dengan garis horizontal ini dan kita menemukan titik entry. Titik entry-nya itu ada dua, biasanya saya itu saya marking itu dua ya. Ini entry tipe ini entry pertama itu yang high risk ya. Entry pertama itu high risk karena SL kita itu berada di atas ini, di atas swing ini ya. Jadi entry pertama itu adalah high risk, dan entry kedua kita bisa di area-area ini. Ini adalah IB, di mana candle bullish di break dua candle ya. Nah, inilah area kita entry ya untuk sell ya. Jadi kemarin itu saya dapat entry waktu market itu naik sampai level ini. Saya di sini juga dapat entryan ya, karena saya di sini juga entry waktu market naik itu, saya juga entry lagi ya. Kalau nggak salah itu saya entry di sini ya. Lalu market itu naik lagi, saya juga entry lagi ini di area-area ini. Di sini saya entry ya. Jadi inilah area-area entry kita, di mana ada kenaikan. Setelah ada kenaikan terbentuk candle bearish ya. Setelah terbentuk candle bearish, kita tunggu terbentuknya candle bullish, maka kita tandai ya di bawahnya. Seperti itu. Kita tandai di bawahnya. Oke, teman-teman, kira-kira sudah paham ya. Jadi di mana ada kenaikan ya. Di sini ada kenaikan, lalu break terbentuk candle bearish, maka kita tandai area ini, kita kasih garis horizontal ya. Setelah itu kita tunggu candle bullishnya, terbentuk candle bullish, maka kita tandai candle bullish ini. Setelah kita tandai, kita lihat di sini terbentuk ya A ya, B, C ya. Jadi A di break sama C ya. Jadi A nya ini di break sama C, A ini di break sama C, maka setelah break kita tunggu market datang lagi di area-area B nya ini ya, di area-area B nya ini ya. Bisa di atasnya, bisa di area B nya ini ya. Dan SL kita tentu di atasnya ini, swing ini. Jadi risiko kita tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Setelah market berjalan membentuk IBC ya. Nah, kita lihat setelah itu jika kita panjangkan ini, inilah area-area entry kita ya. Inilah area-area entry kita. Jadi SL kita itu berada di atasnya ini ya. Kemarin itu ada teman yang agak kaget ya, hampir kena SL bang gitu katanya ya. Saya juga wah ini, tapi saya yakin ya, karena sudah jadi risiko waktu kita masuk market itu, risikonya ya kena SL. Tapi sudah kita perhitungkan jika di M1 itu tentu SL nya itu atau risikonya itu termasuk risiko yang paling kecil. Setelah itu kita ganti time frame M15 ya. Kita ganti time frame M15. Tentu di sini juga teman-teman juga jangan asal cari entry seperti itu. Kita harus menunggunya di base M30 ya. Menunggu di base M30. Nah, ini kemarin saya entry dapatnya di sini ya. Seperti tadi di video sebelumnya itu. Saya entry di area situ, cuma ada beberapa yang waktu itu kena SL plus ya, karena saya entry itu waktu ini market mengambil ya. Setelah itu market turun di candle ini. Setelah turun itu saya kasih SL plus, ternyata market naik lagi, masih ngambil lagi, lalu turun lagi. Tapi di sini saya juga ada entry ya, jadi saya hold satu layer di situ. Dan take profit tentu sudah lumayan ya,
take profit dari sini itu sudah lumayan. Dari sini aja ini M15 sudah lumayan. Jika di gold saya lihat di SND M30, jadi saya ada yang take profit di area-area sini, di SND ini ya. Dan kelemahannya jika kita menggunakan ini itu kita masih belum bisa menentukan take profit di mana take profit kita. Tapi setelah kita cek di M15 ya, jika M15 ini membentuk setup, maka kita bisa tentukan ya. Kita bisa tentukan seperti ini, misal ini terbentuk setup CB1 sell ya. Yang ini tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa take profit di 261. Tapi untuk take profit juga kita bisa di area SND buat acuan ya, karena ini yang menentukan. Untuk Fibo Musangnya sendiri itu adalah perkiraan arah harga sampai mana, maka kita cari SND-nya ya, seperti itu. Tentu teman-teman tidak boleh mengambil keputusan sebelum masuk di SND time frame besarnya, dan kita juga perlu melihat time frame besarnya itu naik atau turun, sedang melakukan kenaikan atau penurunan, misalnya seperti itu ya. Karena kemarin juga saya kasih garis trendline seperti itu ya, kemungkinan market setelah mendekati trendline ini market akan turun, jadi saya cari posisi di area-area dekat trendline ini. Begitu juga ini juga ada kemungkinan ini akan sampai mendekati trendline ini. Ada kemungkinan jika ini tidak mampu, berarti sudah dipantulkan oleh base M30 ini untuk penurunan ya, seperti itu. Ini terbilang entry yang awal ya. Ini entry awal kita, yaitu dengan entry level 6 ya. Ini entry awal. Entry awal ini sering terjadi di semua time frame. Biasanya juga ada ya, di semua time frame itu ada. Tapi juga perlu hati-hati, kadang ada yang seperti ini ya. Misal ini market melakukan kenaikan, lalu ada candle bearish, kita tandai di sini. Setelah itu market turun, lalu membentuk candle bullish seperti tadi. Nah, seperti ini. Maka di sini market itu break ya, market break. Entry kita itu di sini, tapi ini time frame kecil, ini tidak bisa digunakan ya. Ini maksudnya untuk, karena ini belum menyentuh base M30 ya, jadi ini tidak bisa digunakan. Tapi di sini entry-nya itu ini di candle ini, dia melakukan penurunan ya, untuk retest ya. Jadi sebelum market itu sampai di base M30, kita tidak usah kasih tanda seperti ini. Jika market keburu turun, berarti ya belum rezeki, gitu aja. Karena kita mengambil risiko yang kecil saja ya, jangan risiko yang besar. Jadi sebelum market itu sampai di base M30 ini, kita tunggu saja. Di sini setelah market itu sampai, kita tandai. Umpama misal seperti ini, karena terbentuk candle bearish ya, candle bearish. Tapi kok malah candle bullishnya break ini, candle bullishnya, berarti ini gagal ya, untuk entry level 6 nya gagal. Jadi kita tunggu lagi sampai naik lagi. Di sini ada candle bearish lagi terbentuk, kita tandai, tapi ternyata candle bullishnya break lagi, maka ini gagal ya. Seperti itu aja. Setelah itu ya, karena ini sudah masuk di area M30 ya, kita pantau terus, lalu market membentuk bullish bearish ya, seperti tadi yang saya katakan, membentuk bearish. Nah, setelah itu candle yang kedua ini tidak berhasil break ke atas, berarti kita tandai seperti itu. Nah, setelah itu candle bullish ini yang berhasil nge-break ya, berhasil yang nge-break, berarti ini entry level 6 buy ya, entry level 6 buy karena dia break ke atas. Tapi kita juga tidak boleh ambil, kenapa? Karena ini adalah area M30
M30 ya, area supply M30 ya. Jadi kita tidak boleh ambil buy di area-area ini supaya risiko kita tidak terlalu besar. Jadi kita tunggu saja ya, meskipun ini adalah area entry-nya ya, meskipun ini area entry buy ini, tapi kita tidak boleh ambil untuk buy. Ini saran saya karena sekarang masuk di supply M30. Jadi kita tunggu selnya saja ya. Kita tunggu selnya saja. Nah, setelah itu market mengambil lalu naik ya. Setelah naik kita tunggu. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi market sudah sampai di sini membentuk candle bearish, maka kita tandai yang ujung paling atas, kemudian membentuk candle bullish yang kita tunggu untuk dikasih garis horizontalnya. Maka ini adalah entryan sell ya, ini entryan sell karena di break oleh candle merah ini ya, di break oleh candle merah ini. Maka inilah area-area kita entry ya. Ini terbilang risikonya sangat kecil dan ini juga berada di supply paling atas. Ini sangat bagus untuk kita melakukan open posisi sell seperti itu. Jadi jika masuk di area supply ini, meskipun ada entry level 6 buy, kita tidak boleh ambil. Seperti itu pengertian tentang entry level 6 ya. Kita juga lihat ya, di sini saya sudah marking di M30 ya. Di M30 sebentar. Umpama sekarang kita lihat di area sini, pasti ada di M1 itu pasti ada entry level 6. Setelah market datang di sini ya, tentu market naik, tentu kita nunggunya di base M30 ini ya. Di base M30 ini atau SND atau demand ya. Kita tunggu di area sini ya, di area sini. Maka dari itu ya, sebentar, ini saya hapus saja dulu biar enak. Ini untuk entry level 6 buy ya, saya jelaskan entry level 6 buy. Jadi kita marking M30 nya, base nya atau SND nya ya. Setelah kita marking jadi seperti ini ya. Setelah itu kita ganti time frame. Umpama ini market sudah terbentuk dan mulai dari sini, katakan dari sini ya, saya kasih tanda dulu. Kita ganti time frame di M1 ya, kita ganti time frame M1. Ini adalah entry level 6 ya, terbilang sangat agresif tapi memiliki risiko yang kecil karena SL nya kita sangat kecil karena di M1. Tapi ada kelemahannya, yaitu kita sering kena SL jika kita tanpa melihat keberadaan market itu berada di supply atau SND M30 ya. Jadi kita harus pantau, kita harus tahu, oh ini berada di SND M30 misal seperti itu ya. Tadi market saya di sini ada demand M30 ya, kita marking. Jadi di sini itu kita tinggal nunggu saja. Di sini kita tinggal nunggu saja. Meskipun ini break ya, lalu terbentuk candle bearish, kita biarin. Kita tidak, ini kan break atas, kita tidak akan entry naik karena belum sampai di base M30. Biarkan market itu sampai di base M30 ya. Setelah masuk di sini kita tahu market masuk di sini. Nah, disitulah kita mulai siap-siap untuk cari open posisi. Kita tandai ya, setelah market turun menyentuh base M30 dan membentuk candle bullish, maka kita tandai di sini ya, kita tandai garis horizontal. Lalu market naik ya, kita tunggu terbentuknya candle bearish. Jika market turun ya, kita tunggu di area paling pucuk bawah, itu kita tunggu terbentuknya candle bullish dulu. Setelah terbentuk candle bullish ya, market naik, itu baru kita tunggu terbentuknya candle bearish, lalu kita tandai seperti ini. Ini candle bearish, kita tandai seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tandai, sudah kita tandai
di sini candle bullish ini yang nge-break, maka ini fix jadi area entry kita ya. Ini area entry kita, SL ditaruh di bawahnya ya. Setelah itu kita lihat ya, market membuat ABC ya. Market membuat A B C ya, break A nya ya. Ini A di break oleh C, ini candle ini. Nah, inilah dinamakan entry level 6. Maka kita tunggu retestnya. Teman-teman juga bisa marking area-area SND nya, misal seperti ini. Di sini kita boleh melakukan entry ya. Setelah itu di sini pun kita juga boleh melakukan sebentar. Tadi yang nge-break yang ini ya. Jadi ini setelah break kita tandai SND-nya ya, misal seperti ini. SND yang break tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi entry kita itu ya ada ini ya, dan ada ini. Di sini coba saya kasih warna beda ya, warna ungu ya. Saya panjangin dulu. Di sini juga begitu, saya panjangin dulu. Jadi inilah area entry kita untuk melakukan open posisi buy ya. Setelah itu kita lihat market mendatangi entry yang kita ya. Setelah ini dia datang, kita bisa open posisi di sini. Dia naik lalu datang lagi ya. Nah, sampai di sini market di entry yang ekstrim ini ya. Ini SL-nya terbilang sangat kecil sekali karena ini M1 ya. Ini M1. Nah, kita lihat market masih melakukan naik turun ya di sini. Akhirnya market melakukan kenaikan ya. Kenaikan. Jika kita ukur ya, setelah kita entry di area sini ya, coba saya kita entry di area sini ya. Area pertama saya kasih garis ini aja. Ini entry yang kedua ya. Ini entry yang kedua dan ini entry yang pertama, yang high risk dan yang low risk. Setelah kita entry, kita ganti time frame M15 bisa ya. Kita ganti time frame M15 itu bisa. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah entry yang kita yang pertama ya, ada di area situ. Setelah itu market naik. Nah, di sini kita lihat market sudah membentuk setup ya, dominan buy. Inilah yang dinamakan entry awal level 6. Level 6 ini terbilang entry awal ya, entry awal kita. Setelah terbentuk, ternyata market masih melakukan penurunan, mengambil entry 2 kita ya. Setelah itu market naik, membentuk setup CB1 buy. Ini makin mengukuhkan kita ya. Kita bisa open lagi di area sini, misal di entry yang pertama tadi. Tapi kita sudah entry di sini dan di area sini. SL tentu sangat tipis sekali di area sini ya. Setelah itu kita tinggal ukur, karena ini sudah terjadi setup CB1, kita ukur pakai Fibo ya. Level 100, level 0 ya, level 100, level 0. Kita ukur pakai Fibo, kita take profit di 161, tidak usah di 261. 161 adalah take profit wajib kita ya. Kita sudah entry di area sini ya, ataupun di area sini ya, tapi kita take profitnya itu di area sini. Wah, ini sudah RR nya itu sangat bagus ya. Berapa ini RR nya itu?
sudah sangat bagus. Ya, kita entry di sini ya, umpama di entry 1 ini, lalu SL kita taruh di sini ya. Take profitnya di sini. Ini kira-kira 3 ya, 1 2 3 ya. 1. Jadi 1/3. Tentu ini yang dicari-cari oleh para trader. Kita mencari RR-nya itu ya, risk reward-nya itu yang profit itu yang lebih besar dibandingkan yang SL. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video ini tentang entry level 6 ya. Entry level 6 ini adalah entry yang terbilang agresif dan awal entry terbentuknya setup CB1 ataupun dominan break di M15. Jadi kita bisa entry di awal. Demikian penjelasan saya tentang entry level 6. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya dari trading analisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.